Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji, yang mana kali ini akan kita ulas permainan antara Grandmaster papan atas dunia Hikaru Nakamura saat berhadapan dengan Samuel Sevian, The Rising Star dari Amerika, kelahiran tahun 2000, yang mendapatkan gelar Grandmaster saat usia 13 tahun, 10 bulan, 27 hari. Bagaimana pertarungan para Grandmaster dalam turnamen yang digelar oleh klub catur Saint Louis yang berlangsung mulai tanggal 20 hingga 30 Maret 2019 ini? Dengan hadiah total $194.000 atau sekitar 2,7 miliar dalam rupiah, dengan juara pertama berhak memboyong hadiah sebanyak $50.000 atau sekitar 700 juta rupiah. Mari kita saksikan dan bahas bersama taktik, strategi, dan kombinasinya bersama. Nakamura membuka permainan dengan C4, sebuah pembukaan Inggris, dan Samuel Kevin menjawab dengan E5. Posisi ini sendiri sering disebut dengan reverse Sicilian atau Sicilia terbalik. Dan setelah kuda C3, kuda F6, kuda F3, kuda C6, terbentuklah variasi 4 kuda. Pada posisi ini, langkah putih yang populer diantaranya adalah G3. Dengan ide untuk Fianchetto gajah ke G2 dan E3. Dengan tujuan bertarung untuk penguasaan pusat yang akan diikuti dengan D4. Tapi kali ini Nakamura memilih E5, yang mana Bush Yangzi dan Morosevic juga pernah sukses menggunakan ini. Gajah B4, D3, D6, A3. Penekanan terhadap gajah yang mungkin akan berujung dengan penukaran terhadap kuda. Gajah C5, B4, gajah B6, kuda A4, berencana menghilangkan salah satu gajah hitam yang telah aktif. Gajah G4, gajah E2, kuda D7, kuda pukul gajah. Sebuah ide yang bagus menukar gajah lawan yang aktif dengan kuda. Pion pukul kuda, gajah B2, rokade, H3, menghalau gajah dan rencana jangka panjang menciptakan lubang H2 sebagai pengamanan raja saat rokade sayap raja. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah, kuda D4, rokade. Langkah pion C5 untuk memperkokoh posisi kuda serta pusat, saya kira bagus untuk dipertimbangkan. Namun rupanya hitam lebih memilih kuda pukul gajah, skak. Mungkin bermaksud menghilangkan salah satu gajah putih. Namun sayangnya kuda ditukar dengan gajah yang jelek. Menteri pukul kuda, menteri G5, benteng A E1. Pada posisi ini, benteng E8, saya kira bagus untuk mengontrol lajur E yang berpotensi adanya lajur setengah terbuka bila terjadi pertukaran pion. Namun, dalam partai aslinya, hitam melangkah kuda B8 dengan tujuan mereposisi kuda ke D4 melalui petak C6. D4, kuda C6, pion pukul pion, pion pukul pion, benteng D1. Sebuah langkah logis mengontrol lajur terbuka dengan benteng. Benteng F D8, benteng D5. Sebuah strategi yang bagus dalam usaha menumpuk benteng, atau bila dipukul benteng, maka pion putih akan satu langkah mendekat ke petak promosi dengan memukul balik benteng.
Mereposisi menteri ke E7 saya kira perlu dipertimbangkan hitam. Tapi dalam partai aslinya, hitam lebih memilih langkah benteng pukul benteng. Dan setelah pion pukul benteng, putih dapat sedikit keuntungan dengan adanya pion pusat yang punya potensi bebas dan adanya formasi pion pusat yang bagus. Kuda D4, gajah pukul kuda. Pion pukul gajah. Menteri D3 menekan pion D yang lemah, namun tetap memberi perlindungan pion A3. C5, pion pukul pion secara embasong. Pion pukul pion, menteri pukul pion D4. Meninggalkan perlindungan terhadap pion A3, namun berpotensi mendapatkan pion B6. Dan hitam melangkah C5. Menteri D6, pion pukul pion, pion pukul pion, menteri B5. Benteng C1. Mengontrol lajur terbuka dan bersiap-siap untuk menguasai baris 7 yang penting. H6, menteri C6. Sebuah strategi yang bagus saat unggul buah, dengan maksud menukar menteri dengan taktik garpu, menteri dan benteng. Dan hitam menghindari pertukaran dan melangkah A6. B5. Menteri A5. Benteng D1. Menteri A4. Untuk menekan benteng di D1 dan pion E4 layak dipertimbangkan. Namun rupanya hitam memilih benteng B8. Raja H2. Menteri A2. Mencoba menekan pion lemah F2 dan putih memberi counter attack atau serangan balasan dengan menteri C7. Ancam benteng sekaligus menekan pion F7. Menteri A8. Benteng D7. Posisi putih semakin kuat dan tekanan terhadap baris 7 yang penting oleh putih membuat hitam mengorbankan pion penting B6 dengan langkah benteng F8. Menteri pukul pion. Langkah benteng B8 bagus untuk dipertimbangkan untuk menghadang laju pion putih di lajur B dalam promosi. Namun dalam permainan aslinya, hitam melangkah menteri pukul pion E4. Menteri D6 mengontrol diagonal H2 B8 yang penting karena diagonal itu terdapat raja putih. Menteri E6. Menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Dengan adanya pion bebas B5 yang jauh dari raja hitam dan sudah mendekati petak promosi, tentunya putih bisa dikatakan menang dengan mudah. Namun permainan masih berlanjut dengan pion B6. Raja H7, B7. Raja G6. Benteng C7. Dengan tujuan taktik promosi dengan benteng ke C8. Dan benteng hitam mencegahnya dengan benteng B8. Raja G3. Strategi yang umum terjadi pada babak akhir di mana raja ikut aktif dalam pertempuran. Raja F5. Benteng pukul pion. Unggul 2 pion dan lebih-lebih pion B merupakan pion bebas, putih bisa dikatakan menang. Namun permainan masih berlanjut dengan benteng D8. F3 melindungi raja. E5. Benteng C7. Lagi-lagi berencana dengan taktik promosi pion dengan benteng C8. Dan lagi-lagi hitam mencegahnya dengan langkah paksaan benteng B8. Dan setelah raja F2, E4, pion pukul pion, raja pukul pion, raja G3,
Raja F5, Raja H4, Raja G6, dan setelah benteng C6 skak, hitam menyerah. Mengingat pion H akan jatuh, atau pion B promosi jadi menteri. Demikianlah para pecinta catur, partai antara Hikaru Nakamura saat berhadapan dengan Samuel Sevian dalam kejuaraan US Championship tahun 2019 yang penuh taktik dan kombinasi dan pertarungan-pertarungan strategi. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.